أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. Yang perlu kembali diingat bahwa hidupnya seorang yang hadir di majelis ilmu apabila tertib dan teratur menyebabkan salah satu sebabnya alam kuburnya nanti tidak disempitkan oleh Allah, akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 20 Al-Muharram, 21 Al-Muharram 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita untuk duduk bersama di salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pertemuan kita, sebelum kita membaca beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sudah diingatkan pada pertemuan sebelumnya, lembaran ini sudah 2 kali atau 3 kali dibagikan sebenarnya, ya. Mudah-mudahan bisa kembali dibaca di masjid-masjid, ya, secara berjamaah sehingga memperbanyak kembali salah satu apa yang dulu pernah dibaca, dirutinkan, diwiridkan dan dizikirkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kata Rasulullah, ya. Sungguh beruntung orang yang nanti di hari kiamat ternyata dia mendapati catatan amalnya yang ditulis oleh malaikat banyak di tulisan dia sudah banyak mengucapkan istighfar. Jadi selama ini juga, ya, Pak Kasim semuanya jadi, ya, seringkan membaca, ya, istighfar seperti ini. Akhirnya Erna, ya, Pak Sahawi di mana saja, ya, diajarkan kepada jamaahnya salah satu istighfar yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi. Hati-hati, ya, itu fi amri kullihi. Wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ighfirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Istighfar atas dosa menyeluruh ini, ya, sangat luar biasa. Jika kita menghafalnya dan sungguh disayangkan jika tidak membiasakannya. Rabbighfirli khati'ati. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, biar ditutup rapat-rapat, gak dipermasalahkan lagi. Biar itu rapat-rapat, biar nanti di akhirat gak dipermasalahkan lagi oleh Allah. Apa yang kita minta ampun, ya, segala khati'ah, segala kesalahan kita. Dalam bentuk apa aja kesalahan kita yang selama ini
pernah kita lakukan, ya. Wajah hari kesalahan kita dalam kebodohan kita, nggak mau ngaji, nggak mau berusaha untuk cari tahu, udah tahu tapi masih nyeleweng lagi, itu namanya kebodohan. Ya. Tidak mau ngaji, tidak mau cari tahu, ya. Sudah tahu tapi masih menyimpang, ya. Itu namanya bentuk kejahilan, kebodohan. Juga dosa kita dalam bentuk israf, perbuatan yang sering melampaui batas. Israf di sini adalah berlebihan dalam hal yang dihalalkan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam main HP, ya. Berlebihan dalam sekedar membaca kabar di WA, padahal itu nggak ada sangkut paut sama keuntungan kita. Israf, berlebihan walaupun terhadap hal yang dihalalkan, israf. Makan yang seharusnya hanya sekedar bisa bangun, berjalan, tapi berlebihan, israf. Dan itu adalah perbuatan dosa. Yang israf kita itu kita akui bukan sekali dua kali, bukan cuma pada urusan makan dan minum, tapi fi israfi wa israfi fi amri kullihi, semuanya kita israf. Wa ma anta a'lamu bihi minni, karena sifat kurang kita adalah kita ini sering mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi lupa akan dosa. Kita akui israfku, kebodohanku dalam semua hal. Itu tentu Engkaulah ya Allah yang lebih tahu terhadap hal tersebut yang sudah aku lakukan. Allahumma ighfirli khataaya, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, wa amdi, kesengajaanku dalam berbuat dosa. Kita akui banyak hal yang disengaja dari perbuatan dosa. Begitu juga wajah kembali kebodohan yang ada pada diriku, hadir pengajian tapi sengaja tidak mau dengar. Itu namanya orang yang bodoh-bodohin diri, cuma niat dapat pahala aja, cuma niat nanti waktu di absen sama ustadznya ada. Astagfirullah. Ya, begitu juga hasil. Kita ini orang yang demen ketawa, karena Rasulullah mengatakan ada bahwa kasratul dhahik tumitul qalb, banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Ya, berapa banyak kita menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad. Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, jika kita tahu nih apa yang diketahui oleh Nabi besar Muhammad, jika kita melihat apa yang dilihat oleh Nabi besar Muhammad, maka sikap kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, kita sering sampai buka YouTube pun yang dicari acara ketawaan, acara gelak tawa. Yang disayangkan gelak tawa yang sampai membuat orang terkejut atau kaget. Padahal dilarang sama Nabi besar Muhammad, membuat orang terkejut, walaupun itu hanya sekedar bahan bercandaan saja. Dan harus diketahui kembali, ya, di dalam surah Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salah satu yang bisa memurtadkan, salah satu
yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari Islam adalah menjadikan aturan Allah dan Rasulnya sebagai bahan bercandaan. Ya. Itu yang harus sama-sama kita ingat. Berapa banyak kita kalau ketawa, ya, bukan cuma gigi kita yang kelihatan sampai badan kita mungkin berguling-guling. Dan itu bentuk salah satu kesalahan yang jauh dari tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan wa kullu dzalika indi, kebodohan, kesengajaan, kesalahan, gelak tawa itu semua memang ada pada diriku. Israf, ya, aku tidak nutup-nutupi, tidak munafik, itu semua memang ada pada diriku. Kemudian untuk yang ketiga kalinya kita bilang Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu, dosaku yang terdahulu dari mulai akil balik, dari mulai umur 15 tahun, dari mulai pertama kali dia datang bulan perempuan, dari mulai laki-laki pertama mimpi basah, ma qaddamtu, kita mohon ampun semua. Wa ma akhartu, dan dosaku yang baru dilakukan atau bahkan akan dilakukan lagi. Wa ma asrartu, dosaku yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara nama Allah adalah Sittirun. Di antara nama Allah adalah Sittir, yang maha merahasiakan, yang maha menutup kesalahan. Bahkan salah satu bentuk dosa besar yang sudah sering disampaikan di majelis ini, di pengajian ini, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, setiap dosa umatku akan mudah diampuni oleh Allah kecuali al-mujahirin, mereka orang yang suka cerita-cerita apa yang sudah pernah dilakukannya dari perbuatan dosa kepada orang lain. Dia cerita waktu masih masa bujangnya, dia cerita waktu masih masa gadisnya, dia bongkar karena atas nama kita sudah jadi suami istri, menyebutkan masing-masing terus terang mantan pacarnya dulu. Ya, dikiranya itu merupakan bentuk keterus terangan suami istri sehingga tidak ada lagi hal yang mengganjal di antara keduanya, padahal keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seseorang bergembira dengan aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira bahkan ketika seorang yang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba datang kepada Rasulullah, ya, nggak tahu itu, ya, masuk soko, masuk dikit kalau ada orang model kayak begini datang, ya, kantor polisi bukan ditindak apa enggak, iya. Ketika orang itu datang, ya Rasulullah, hukum aku karena aku sudah berzina. Kira-kira kalau ada laporan itu, ya, dicuekin apa enggak? Dicuekin apa enggak? Dicuekin apa enggak? Dicuekin apa enggak? Disokong apa enggak? Disokong. Ya. Langsung diproses. Ya. Tapi ketika ada seorang yang datang kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, aku sudah berzina, dicuekin oleh Nabi. Tapi Muhammad pura-pura sibuk sama yang lain, ya, datang kesempatan berikutnya,
ya Rasulullah, aku sudah berzina. Rasulullah malah sibuk sama yang lain. Coba itu orang sebab enggak itu? Coba aku itu orang sebab enggak? Maka ketika berikutnya dia datang lagi sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hukum aku karena aku sudah berzina. Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Sadar. Enggak, mungkin kamu cuma menyentuh. Enggak, mungkin kamu cuma mencium. Tidak. Jadi betul-betul seseorang harus bangga dengan sitir kalau Allah menutup banyak dosa-dosa hamba yang diharapkan ketika di dunia sudah ditutup, di akhirat juga tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna maghfirah, yaitu ampunan bukan cuma sekedar menghapus, bukan cuma sekedar menutup, tapi bukan dipermasalahkan lagi nanti di akhirat. Dan betul-betul Allah akan tidak ingat akan dosa, tidak lagi mungkin dosa yang telah dilakukan oleh orang yang minta ampun kepada Allah. Ketika Allah mengatakan ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kita kepengen dosa kita atas apa yang sudah kita minta ampun saat ini dan hari-hari saat-saat berikutnya, mudah-mudahan nanti di akhirat enggak dipermasalahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, juga dosa yang kita akui sudah kita lakukan secara terang-terangan, dan itu semua memang ada pada diri kita. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau zat yang mendahulukan. Bisa saja gara-gara kita berbuat dosa Allah langsung matiin kita dalam suul khatimah. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Yasin apa? Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudhiya wala yarji'un walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Jika Allah menghendaki buat orang-orang yang berbuat dosa, saat mereka berbuat dosa, di tempat mereka berbuat dosa, Allah mampu, bukan gak mampu, langsung dibikin buta tuh mata orang yang berbuat dosa. Allah mampu, tapi itu hanya terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi besar Muhammad. Dan hanya akan terjadi nanti menjelang hari kiamat dan ketika seseorang dikumpulkan di hari kiamat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudhiya wala yarji'un. Jika Allah menghendaki, Allah mampu, tapi Allah sayang karena Allah jadikan kita umat Nabi besar Muhammad. Selain Allah tidak akan membutakan mata orang yang berbuat dosa. Kontan saat mereka berbuat dosa, Allah juga mampu untuk merubah wajah-wajah orang yang berbuat dosa, seperti orang-orang terdahulu umat dari kaum Bani Israel yang langsung berubah. Ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Dalam surah Al-Maidah disebutkan nasallallahu salamata wal afiyah. Maka berbanggalah kita, bersyukurlah, makanya ketika apa disebutkan khalaqtani, sudah sering disebutkan, ketika orang baca sayyidul istighfar, walaupun dia baca satu kali aja, itu udah cukup berubah keadaan status dia di akhirat. Baca sekali pagi, baca sekali sore, sudah cukup,
merubah status dia di akhirat menjadi orang yang betul-betul diampuni dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dibacanya dengan mungkin betul-betul yakin ngerti apa yang dia baca. Bukan dengan keadaan sahih, enggak apa yang dia baca. Ketika seseorang mengatakan khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Ada ingat apa itu pelajaran yang pertama? Allah ciptakan kita sebagai manusia. Karena sepatuh-patuhnya anjing, sepatuh-patuhnya selain manusia dan jin tidak akan mungkin kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sepatu-patuhnya anjing logikanya enggak ada yang namanya nanti bakal masuk surga, mustahil. Allah ciptakan kita sebagai manusia. Yang kedua, Allah ciptakan kita sebagai umat Islam yang walaupun banyak dosa masih percaya sama Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak apa-apa ya, kita ingatkan lagi walaupun sudah sering diulang-ulang, mudah-mudahan yang ingat jadi tambah kekuatan yang belum tahu dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bagaimana Allah menciptakan kita sebagai orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang lewat di depan Rasulullah, maka Rasulullah tanya dengan para sahabatnya, itu barusan orang yang lewat, menurut kalian gimana pendapat kalian? Menurut kalian itu orang yang lewat? Sahabat bilang, itu yang barusan lewat itu orang kaya, yang barusan lewat pejabat, kaum bangsawan terhormat. Kalau dia minta sesuatu bantuan langsung orang pada berebut, karena tahu bakal dapat ini, bakal dapat itu. Kalau dia minang perempuan juga gak ada yang nolak, bangga. Siapa yang kemudian dapat mantu orang kaya? Barakallahu fiikum. Maka kemudian lewat lagi orang yang kedua di hadapan Nabi besar Muhammad, min fuqara'il muslimin, termasuk orang-orang kere. Orang-orang miskin dari kaum muslimin ditanya sama Nabi besar Muhammad, menurut kalian orang yang barusan lewat itu gimana? Oh, dia seorang yang paling miskin di antara kita. Kalau dia minta bantuan juga banyak orang yang cuek sama dia. Kalau dia datang melamar perempuan, mikir juga ibunya itu, mikir juga tuh bapaknya. Apa iya anak kita mau diserahin sama dia? Ada nggak bapak yang mikir begitu kalau datang yang lamarnya orang yang gitu? Apa jawabannya? Ya. Tapi apa kata Rasulullah, orang yang kedua dibanding orang yang pertama itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Orang yang pertama itu perbedaannya dengan orang yang kedua seperti apa? Kenapa? Sebabnya dalam dirinya ada kepercayaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tadi Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita sebagai orang yang percaya sama Allah, walaupun masih banyak kesyirikan yang kita lakukan. Yang ketiga juga kita, walaupun bagaimana dijadikan umat Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan juga di akhirat diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, sesoleh-solehnya umat Nabi Musa,
seahli-ahli ibadahnya umat sebelum umat Nabi Muhammad, tetap yang bakal masuk surga duluan Pak Kasim, Mbak Gio, insyaallah, Mbak Kasino, Mbak Kasiman, Pak Mahmud, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain, berdasarkan hadis Sahih Muslim dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara kenikmatan penciptaan diri kita yang harus betul-betul kita syukuri. Antal muqaddim, Allah bisa mendahulukan, wa antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ayo dibaca sama-sama, saya baca, diikuti kalau bisa sambil lihat arti, lihat maksudnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta masuk waktu subuh dibaca. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila mimman hadayna
ihdinas siratal mustaqim. Satu-satunya doa yang wajib dibaca minimal sehari semalam 17 kali adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Minta agar kita selalu berada di atas ajaran Islam yang benar. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, Allah menginginkan Islamnya benar sesuai apa yang dulu pernah dianut oleh para nabi dan rasul, adalah mereka orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, berusaha mengamalkannya, menyebarkannya. Di tempat-tempat seperti inilah insya Allah menunjukkan Allah betul-betul akan menjaga dan meningkatkan hidayahnya buat kita. Apalagi mereka orang-orang yang disebut para nabi dan rasul, tidak sedikit dan sering mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Usahakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan menangis, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tanda-tanda orang yang mendapat nikmat dari Allah. Maka ketika orang sudah jauh dari Al-Quran, ketika orang sudah tidak akrab lagi dengan Al-Quran, maka akan tertimpa yang disebut dengan ghayyah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah generasi setelah para nabi dan rasul, orang yang dapat hidayah, generasi yang buruk. Tanda-tanda mereka jauh dari Al-Quran, mereka orang yang mengabaikan salat, orang yang mengabaikan salat. Bahkan menyangka kalau dia bangun kesiangan, misalnya salat subuh, sudah terbit matahari, dia menyangka tidak lagi ada kewajiban salat buat dia. Padahal bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bangun kesiangan dalam perjalanan pulang beliau dari peperangan, walaupun sudah terbit matahari, beliau salat subuh berjamaah bersama para sahabat. Berapa banyak umat Islam yang sudah adha'us salat, mengabaikan salat tapi tidak dengan sebenar-benarnya, wattaba'us syahwat. Hidupnya tolak ukurnya bukan tolakul Al-Quran, tapi hanya sesuai syahwat, keinginan nafsu. Bahkan dalam salat pun bukan memakai aturan dari Nabi Muhammad, tapi memakai keinginan menurutnya yang enak. Orang-orang yang seperti itu akan bertemu dengan ghayyah. Ghayyah ini bisa diartikan beberapa arti. Yang pertama, tuntunan yang sesat karena tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua juga kehidupan yang akan penuh dengan kesulitan, kekacauan, kegalauan. Dia tidak tentu, duit banyak padahal, mobil ada, istri cantik, tapi keadaan selalu menghantuinya, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Itu semua bentuk ghayyah karena jauhnya seseorang dari Al-Quran. Mudah-mudahan majlis kita dan majlis-majlis pertemuan seperti ini akan menjadikan kita dijauhkan dari yang namanya ghayyah. Dan salah satu arti ghayyah adalah lembah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Maka Bapak-Ibu sekalian, pelajaran penting kita untuk siang hari ini, setelah kita mendengar beberapa keterangan dari istighfarnya Rasulullah dan pembuka dalam surah Maryam
mengenai orang yang dekat ataupun jauh dengan Al-Quran, di antara hal yang ingin disampaikan, tema utama kita pada hari ini adalah apa yang terkandung di dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-100, yang mudah-mudahan merupakan beberapa rumusan penting yang ada di dalam Al-Quran yang harus selalu kita ingat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada beberapa pelajaran penting di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Perhatikan ayat nundukin kepala waktu minta ampun aja ya. Nundukin kepala waktu minta ampun ya. Kalau lagi haji jangan nunduk ya. Tegakkan kepala ya. Iya. Nanti waktu tengah malam lagi minta ampun nundukin ya. Nangis dan sejadi-jadinya ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu bisa disamakan ya. Tidak mungkin laki-laki mau disamain dengan perempuan ya. Perempuan mau disamain dengan laki-laki. Ibu-ibu ada nggak yang mau disamain dengan laki-laki di sini? Bapak ada kan? Yang mau disamain dengan laki-laki dengan perempuan nggak ada. Ya. Antara hitam dan putih juga ya tidak mungkin bisa disamakan. Semuanya berbeda. Dan Allah sudah mengingatkan, karena yang lebih parah ya bukan menyamakan antara laki-laki dan perempuan, bukan menyamakan antara hitam dan putih ya. Yang paling parah orang menyamakan antara yang halal dengan yang haram ya. Antara dosa dengan yang bukan dosa, antara aturan Islam dengan yang bukan aturan Islam. Itu yang lebih parah, bahkan menyesatkan dan merupakan perbuatan dosa. Orang yang menyamakan antara jujur dalam jual beli dengan curang dalam jual beli ya, itu disebut orang yang akalnya nggak sehat. Yaitu ketika Allah mengatakan ya, la yastawil khabithu wat thayyib, nggak mungkin sama, nggak mungkin bisa disamain antara keburukan dengan kebaikan ya, antara nimbang yang tidak dicampur air dengan nimbang yang dicampur air ya. Nggak bisa disamain. Walau ajabaka kasratul khabith, walaupun manusia lebih banyak yang suka, lebih banyak yang tertarik hatinya dengan keburukan ya, karena hasil yang menguntungkan langsung kelihatan di depan mata. Makanya Allah bilang fattaqullah. Takwa itu asal mulanya adalah wiqayah, membentengi, melindungi diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lindungilah dirimu dari mempersamakan. Kan kita melakukan itu bukan atas dasar paksaan, Pak Ustaz. Ya, kita melakukan ya seperti itu orang suka sama suka, nggak ada tekanan apa-apa. Ya, karena merasa nggak ada tekanan apa-apa, disangkanya terus berubah jadi boleh, enggak ya. Ya. Fattaqullah ya ulil albab
la'allakum tuflihun, maka bertakwalah, jagalah, lindungi, bentengi dirimu dari api neraka. Wahai apa kata Allah, wahai orang yang punya akal sehat ketika dia tidak menyamakan antara yang khabith dengan yang thayyib. La'allakum tuflihun, agar kalian betul-betul menjadi orang yang beruntung, sukses, artinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang hampir sama ya, dengan apa yang ada dalam surah Al-Maidah tadi. Sedikit juga perlu ada faedah tambahan. Sudah pernah disampaikan oleh kawan, mudah-mudahan masih ada kawan yang ingat ya, dari agama umum. Karena beberapa doa, kalimat doa dalam Al-Quran yang tidak boleh dipergunakan ya, oleh kita untuk berdoa. Ada ingat ya Pak? Ya. Ada beberapa kalimat ya, doa di dalam Al-Quran. Kalimat doanya bagus ya. Tapi itu doa udah tidak lagi digunakan. Itu hanya khusus untuk sang pembacanya saja, yaitu Nabi dan Rasul yang ada ditulis dalam Al-Quran. Dengan contohnya, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah buat kami hidangan dari langit. Ya, itu doanya khusus untuk siapa? Untuk Nabi Isa dalam hal ini, yaitu Nabi Isa. Ayo, ada misalnya seperti yang ada di akhir surah Nuh, ya, di akhir surah Nuh misalnya, ya, itu ada doa Nabi Nuh. Setengah boleh kita baca bagian awalnya, bagian akhirnya tidak. Yang berbunyi Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidadz zalimina illa tabara. Kita cuma boleh baca sampai walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, dan buat orang yang masuk ke rumahku kalau dia orang muslim, orang beriman. Cuma jangan sampai yang jahat dari tetangga-tetangga aku dan orang-orang yang di sekitarku, matiin aja semuanya. Ya. Begitu juga ya, ketika apa namanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ya, surah Sad di ayat yang ke-35 dalam surah Sad, di ayat yang ke-35, saking dia pengen jadi orang konglomerat nomor 1 di dunia, pengen duitnya banyak, niatnya sih pengen sedekah, niatnya pengen banyak bantu orang, cuma dibaca doa ini yang khusus buat Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan karuniakanlah kepadaku kerajaan harta yang gak ada lagi dimiliki oleh orang selain aku.
Ini beberapa ya doa di dalam Al-Quran yang tidak lagi dibaca ya, kecuali oleh Nabi dan Rasul yang dahulu memang sudah membacanya. Barakallahu fiikum. Kembali kita lihat ya. Jadi tidak boleh menyamakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang halal dengan yang haram, antara aturan Islam ya, dengan yang bukan Islam. Saya kalau ngapalin ya, saya kalau ngapalin Fatihah misalnya nggak hafal-hafal ya. Wes bahasa Jawa bisa gitu ya, bisa ya. Aku nggak hafal-hafal Allahu Akbar ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nggak mungkin bisa disamakan balasan nanti di akhirat orang yang melakukan amalan ahli surga ya, dan orang yang melakukan amalan ahli neraka. Nggak mungkin disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana tadi ayat kami baca, akan ada banyak kelompok orang yang menyamakan ya, menyamakan dan lebih banyak menyukai keburukan daripada kebaikan tersebut dengan berbagai macam alasan. Di darurat disebut, kembali harus diingat yang namanya darurat itu menjadikan yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Satu, karena ancaman agama, ancaman agama. Lo kalau nggak murtad ya gue bunuh, terancam agamanya, maka dia boleh saat itu pura-pura murtad karena alasan ancaman ya buat agamanya, atau ancaman buat dirinya. Yang kedua, ancaman buat dirinya. Kalau nggak murtad gue bakar daripada ya, mati kebakar dibunuh, yang mendingan pura-pura ya terancam agamanya ya, ataupun terancam diri ya, ataupun terancam yaitu hartanya ya, terancam hartanya. Tapi ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita hidup di dunia sebenarnya cuma butuh 3 ya. Dari nikmat dunia itu sebenarnya kita cuma butuh 3. Betul-betul yang cuma butuh itu ada 3 aja ya. Sangat butuh. Apa itu? Dan sering disampaikan ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu quti yawmihi faka'annama hizat dunya wa fi riwayatin bihadafiriha. Siapa yang orang ketika orang ada di setiap harinya, setiap hari ini dari mulai tidur sampai mau tidur lagi, ada yang 3 perkara pada dirinya. Sebenarnya itu dia itu orang yang termasuk sangat luar biasa kayanya. Yang pertama, aminan fi sirrihi. Dia hidup dalam lingkungan aman, tidak ada ancaman seperti orang yang ada di Palestina yang mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ancaman kan? Sehingga salah satu bentuk dosa besar ya, yang walaupun cuma bercanda, ada mengarahkan mata pisau kepada saudaranya ya. Ya. Walaupun itu hanya sekedar bercanda, apalagi teror ya. Kalau naik pesawat tuh di
tiket pesawat ada tulisan tidak boleh bercanda teror bom. Ya, itu namanya sebenarnya yang mengkopi dari apa yang ada dalam Islam. Ya. Di Rasulullah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa yang dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, apalagi sepanjang hidupnya, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, dirinya aman, keluarganya aman, ya, kerjaannya aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat walafiat. Ada sakit-sakit sedikit juga, itu nggak berarti buat dia, nggak sampai membangkrutkan hartanya. Ya, ingat, man asbaha minkum aminan fi sirrihi, apa yang pertama? Ya, aman. Ya. Makanya orang yang merusak keamanan itu wajib dihukum mati dalam Islam. Ya, mu'afan fi jasadihi, apa itu? Ya. Dia badannya dalam keadaan nikmat sehat walafiat. Indahu qut yaumi, walaupun makanannya hanya sekedar bisa dimakan hari itu. Hari ini alhamdulillah masih ada sisa makanan buat dimakan. Ya, makan sore atau makan malam, saya, istri dan anak masih ada. Apalagi yang masih ada persiapan 3 hari lagi. Apalagi yang masih ada persiapan buat sebulan lagi. Atau jangan-jangan anaknya baru SD, persiapan duit buat kuliah itu udah ada. Anaknya masih, tapi persiapan duit kuliah buat anaknya udah ada. Ada nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Paham jangan. Jadi man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumi. Siapa yang hari-hari, coba bayangin, kita sepanjang hari ini yang umur 40 tahun, 50 tahun, itu selalu ada pada diri kita, apa enggak ada? Aman, hidup, ya, dari mulai di Wonogiri sampai transmigrasi di sini. Selama ini aman apa ada ancaman? Yang sakit-sakit juga sampai bikin bangkrut apa biasa-biasa aja? Selama ini persiapan makanan kita, walaupun dulu nasi apa Pak? Itu persiapannya sekarang Pak Kasim ke rumahnya buat berapa hari? Saya tanya Pak Kasim tuh. Kalau saya dengan Pak Seno, wah lebih tinggi lagi tuh. Maka ketika 3 nikmat ini ada dimiliki oleh seseorang atas karunia Allah, itu sebetulnya dia melebihi dari nikmat raja-raja sekalipun. Yang mungkin mereka ada ketidaknyamanan negeri, itu orang kaya sebenarnya. Jadi kita cuma butuh yang seperti itu, kebutuhan pokok itu aman, hidup kita hari ini, ya keluarga juga aman, gak ada ancaman, dengerin nih Pak, buat istri yang cerewetkan, buat, ada istri yang cerewet ngomel-ngomel, ada yang hadir di sini biar dengar tuh Barakallahu fiikum. Ini cuma butuh yang pertama apa? Gak ada ancaman. Ancaman babi juga udah gak ada lagi kan masalahnya. Ada karena. Tapi jarang. Gak kayak dulu sendiri terobas terus soal babi banyak. Yang kedua badannya apa?
Yang ketiga di rumahnya ada persiapan buat apa? Berapa hari? Buat hari ini aja. Wah, kayak itu sebenarnya orang yang udah apa? Cukup nikmat luar biasa. Karena ada kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang lebih cinta dengan harta ahli warisnya dibanding harta punya dia sendiri. Ada orang yang hidupnya lebih cinta dengan apa? Dengan harta ahli warisnya. Kalau kita lembuk-lembukan harta, ujung-ujungnya buat siapa? Kalau kita tinggalin ahli warisnya 1 miliar, 2 miliar, kita dapat imbas untung apa enggak? Dapat untung apa enggak? Ya, tergantung gimana ahli warisnya nanti manfaatin. Jadi udahlah, ya. Kalau kita yakin dengan 3 hal seperti itu, ya, jangan pernah nyamain. Cuma masalahnya di dalam surah Al-Hijr ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala bilang salah satu trik iblis dalam menyesatkan manusia itu iblis mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Allah Tuhanku, karena Engkau sudah memvonis aku tersesat, maka salah satu trikku menyesatkan manusia di muka bumi ini, aku akan moles yang tadinya harus dianggap pahit jadi manis, yang harusnya dianggap manis jadi pahit. Dulu mereka para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering masing-masing punya 2 kawan akrab, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia punya kawan akrab. Apa perjanjian mereka? Umar bilang, nanti kalau aku pas ada halangan nggak datang pengajian, kamu yang datang di pengajian Rasulullah, nanti tugas kamu ngasih tahu apa yang sudah kamu dapat dari pelajaran yang aku tidak dapat di majlis Rasulullah ketika aku sedang uzur. Nanti ketika kamu uzur, ya, aku datang, tugas aku yang ngasih tahu sama kamu. Dari saking mereka menikmati sajian dari firman Allah dan hadis Nabi besar Muhammad. Ini saya baca di RW 1 yang datang. Masa itu kelihatan, ya, ya, apa Ali, ya, dari RW 7, ya. Mana Pak Nasib yang kelihatan? Hah? Oh iya, saya tuh ya ngerasa kehilangan kalau nggak kelihatan bukan? Iya, 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 iya. Barakallahu fikum. Jadi mereka menikmati akan ketaatan kepada Allah. Cuma masalahnya setan akan nganggap pahit apa yang seharusnya dirasakan manis. Ngomongin orang seharusnya dianggap apa? Pahit. Ya. Tapi ketika mendengar kabar, ya, si fulan cerai, ya, si fulan OTT, ya, ya, maka itu melihat beritanya ini kayak manis, kayak gula-gula makannya. Ya, itu diantara target syaitan. La uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in. Masya Allah. Begitu juga ketika Nabi dan Rasul sudah menyampaikan aturan halal dan haram, tetap aja, ya, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum asy-syaitanu a'malahum
fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Tetap diperindah yang tadinya keburukan, ya ketika makanya salah satu untuk apa ngerem itu semua adalah mengingat perbedaan antara dunia dan akhirat. Untuk ngerem itu semua, untuk meminimalisir, kita harus ingat, ya dunia itu bahasa Arab, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya hina, rendah, hina dan rendah. Itu kalau dunia. Makanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan ma mathalud dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yami falyanzur bima yarji. Perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti orang masukkan jarinya ke dalam air, ya, dimasukin telunjuknya satu jarinya. Isbahu itu satu jarinya, ya, entah telunjuk apa jari tengah dimasukin ke air, nanti diangkat, yang netes itulah dunia, yang masih sisa di lautan nggak jelas berapa banyaknya, itu adalah akhirat. Nggak pernah mungkin sama. Jangan menyamakan, apalagi ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang penghasilan apa yang terbaik. Kata Rasulullah, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua pekerjaan yang dihasilkan atas jerih payah sendiri. Ini ada nih sahabat bapak ibu semuanya insyaallah, ya orang-orang mulim, ya ini sekedar amalur rajul biyadihi itu insyaallah ada, ya yang beres, yang lolos, yang itu ada semua. Cuman yang perlu dijaga juga selain itu wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli atau timbang menimbang yang terbebas dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan pernah menjadi orang yang akalnya rusak dengan menyamakan antara yang halal dengan yang haram, berlebih-lebihan terhadap yang haram saja, yang halal saja itu dosa, berlebih-lebihan terhadap yang halal itu disebut dengan israf. Yang tadi kita bilang wa israfi fi amrikum, itu berlebih-lebihan dengan yang halal, apalagi ya menjerumuskan kesengajaan amat dengan yang haram. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yakulahu nabata min suhtin illa kanatin nar awla bihi. Ya, siapa yang berat badannya tumbuh lebih berat dari sebelumnya, siapa yang matanya tetap terjaga sehat, gak pakai kacamata sama sekali, sudah 70 tahun, siapa yang pinggangnya tetap terasa sehat, tidak pernah pegel, padahal sudah seharusnya dia pegel-pegel, tapi itu semua dihasilkan dari sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah, kanatin nar aula bihi, maka baginya yang pantas kelak di hari kiamat dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah atas sedikit ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah perdengarkan kepada kita, bukan karena saya, bukan juga karena kekuatan dari bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu semua adalah la haula wala quwata. Kita tak mungkin bisa apa-apa tanpa ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya juga kita diistiqomahkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita terjauh dari yang namanya ghaya, ya. Agar hidup kita terhindar dari yang namanya ghaya yang tadi sudah disebutkan yang ada di dalam surah Maryam. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman surga Masjid Baitul Rahim ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di taman surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ayah ibu kita dan keluarga kita semua. Kita doakan ya, saudara-saudara kita yang sakit, ya, ada Mbah Bo, ya, ada Mas Warta, ya, semuanya yang sedang sakit, ya, istrinya, ya, Pak Tukino, ya, semuanya, ya, ya, saya tadi kita dari jamu di rumahnya Kak Tino, ya, mudah-mudahan ya, Kak Tino keluarga ya, dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh semuanya, ya, khususnya orang LW7, ya, hadis bertema seperti yang ya, sering saya bilang, ya, pengajian di LW7 ini yang terasa buat saya berbeda, ya, dari tempat-tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan semuanya dijaga, diberkahi, negeri kita diberkahi, pemimpin kita ditolong, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sekarang sudah ada di alam barzakh dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang ada di Palestina, di semua negeri kaum muslimin dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat seperti apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi kita baca ya, istighfar yang tadi disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min adhabin nar. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.